Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada kali ini yakni kitab Uqudul Lujain, ya, fi bayani huquqiz zaujain, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Umar Nawawi. Yang akan kita kaji dalam kesempatan kali ini yakni bagaimana cara menyikapi seorang istri yang sedang nusyuz. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas cara yang pertama. Nusyuz dalam artian membangkangnya seorang istri kepada suami dan membanggakan dirinya seorang istri kepada suaminya karena kesombongannya. Nah, ini sikap yang kedua. Setelah ufa'idhuhunna, maka sekarang nasihat yang selanjutnya yang bisa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahjuruhunna fil madaji' ay i'taziluhunna fil firashi dunal hajri fil kalam wa la yatribuha lianna fil hajri asaran zahiran fi ta'dibin nisa'i. Allah kembali berfirman, memberikan pelajaran kepada seorang suami bagaimana cara menyikapi istrinya yang sedang nusyuz. Sahabat, jangan sampai kelewatan nih kajian kita yang sekarang, karena begitu penting, harus diketahui oleh seorang suami. Gimana sih cara nyikapin seorang istri yang sedang nusyuz, yakni ngebangkang sama lakinya. Ulama ngasih tahu wahjuruhunna fil madaji, di dalam firman Allah wahjuruhunna fil madaji, jauhilah perempuan. Jauhi dalam hal apa? Fil firash, di dalam kasur. Setelah memberi nasihat seorang suami ini tidak mempan, maka naik kepada tingkat yang selanjutnya. Apa? Jangan tidur dulu satu kasur sama bininya. Ya, itu cara yang kedua yang dikasih sama ulama. Tapi jangan sampai tidak saling tegur sapa satu sama lain. Jangan sampai tidak tegur sapa satu sama lain. Nasihat udah nggak kena. Maka langkah yang kedua, pisah dulu kasurnya. Pisah tidur. Ya, istrinya tidur di kamar, suaminya misalkan tidur di ruang tamu atau di ruang TV, atau di mana tuh si suami bawa kasur, bawa bantal sama guling, ya. Tapi dunal hajri fil kalam, tidak hajrun fil kalam, saling tidak tegur sapa satu sama lain. Ini nggak ada ajarannya. Kalau lagi pada ngambek, laki sama bini, jangan saling diem-dieman, itu nggak boleh. Bukan begitu cara yang diajarin sama ulama. Kalau lagi ngambek bukan saling diem. Ya, bukan saling diem. Bininya diem, lakinya diem. Nah, itu bukan yang diajarin sama ulama itu. Wala yatribuha. Juga seorang suami nggak boleh mukul istrinya. Nggak boleh suami mukul suaminya. Walaupun istrinya lagi membangkang. Walaupun istrinya sedang sombong karena membanggakan dirinya.
Itu nggak boleh. Mukul nggak boleh. Meninggalkan tegur sapa juga tidak tidak boleh sahabat. Jangan dimain diem-dieman laki sama bini, nggak boleh. Kenapa kok kita harus pisah kasur, pisah tempat tidur? Karena li'anna fil hajri asaran zahiran fi ta'dibin nisa. Karena di dalam pisah kasur, pisah tempat tidur, itu akan ada bekas yang tampak di dalam mendidik seorang wanita. Karena itu ajaran Al-Quran pastinya akan ada dampak yang dirasakan oleh seorang wanita ketika seorang suami menegur istrinya dengan cara berpisah tempat tidurnya. Ya, itu yang diajari. Itu juga nggak mempan. Apalagi ini yang bisa dilakuin sama laki-laki, sama suami. Maka ulama mengajarkan, mengutip dari firman Allah, "Wadribuhunna darban ghaira mubarrih in afadad darbu wa illa fala darbah." Nasihat udah nggak kena. Pisah tempat tidur apalagi masih ngambek kayak itu bini kita ya, masih ngebangkang aja tuh, masih belagu aja, masih banyak lagunya aja tuh perempuan. Maka apa kata ulama? Wadribuhunna, pukul tuh istri, tapi pukulnya darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Bagaimana pukulan nggak menyakitkan? Namanya pukulan pasti menyakitkan. Ya berarti tetap pakai pukulan yang lembut. Jangan pakai emosi dalam mendidik seorang istri. Tetap pakai sesuatu yang lembut, tidak memakai nafsu ammarah bisu, nafsu yang mengajak kepada keburukan. Itu pun kata pengarang kitab, in afadad darbu, jika dengan pukulan yang tidak menyakitkan bisa memberikan efek kepada istri kita, ada dampaknya yang dirasa ya. Tapi kalau nggak ada pengaruhnya, malah jadi bini makin ngebangkang, bini makin banyak lagunya, maka fala darba alaih, fala darba, nggak boleh tuh. Seandainya ada seorang suami memukul istrinya dengan tidak menyakiti, ya tidak menyakiti dengan pukulannya, dengan pukulannya malah memberikan istri menjadi lebih membangkang, menjadikan istri lebih sombong, maka pada saat itu nggak boleh memukul, nggak boleh memukul. Kenapa? Karena pelajaran kita berikan kepada istri agar supaya dia sadar dengan kesalahan. Tapi kalau pelajaran yang kita berikan semakin membangkangnya seorang istri, maka jangan diberikan pelajaran ini. Seperti apa? Memukul. Kalau memukul yang tidak menyakitkan kepada istri malah menjadi istri semakin membangkang, maka nggak boleh itu suami memukul kepada istri. Wala yajuzu ad-darbu 'alal wajhi wal mahalik. Seorang suami juga nggak boleh mukul wajah istrinya. Ingat nih sahabat Al-Burdah. Ya, ingat. Seorang suami nggak boleh mukul wajah istrinya. Wajah istrinya nggak boleh dipukul, nggak boleh ditampar, nggak boleh ditempeleng, nggak boleh digampar, nggak boleh. Dalam membina rumah tangga diajarkan dalam kitab ini, seorang suami nggak boleh mukul wajah seorang istri, dan begitu juga tidak boleh wal mahalik, tidak boleh juga memukul anggota-anggota yang berbahaya. Seperti apa? Kepala dan anggota tubuh yang lain yang bisa membahayakan kepada seseorang. Ini nggak boleh. Tapi ingat, yang dijelaskan pukulan darban ghairu mubarrih, pukulan yang nggak menyakiti istri kita, pukulan yang nggak menyakiti istri kita. Ingat, itu pun kalau ada efeknya. Kalau nggak ada efeknya, nggak ada pengaruhnya, nggak boleh kita mukul sama istri.
Gak boleh kita mukul wajah, gak boleh kita mukul anggota yang bisa berbahaya kepada istri kita. Itu gak boleh. Tapi cara yang lebih utama yang diajarkan sama pengarang kitab di sini, wal aula lahu al-afwu. Tapi cara yang lebih utama bagi seorang suami al-afwu, maafin itu bini kita. Bini kita maafin. Walaupun dia salah, udah maafin. Sebagai suami, hilangkan egonya, hilangkan sikap merasa menjadi suaminya, hilangkan sifat menjadi pemimpin dalam rumah tangganya, hilangkan. Walaupun istri salah, jangan sampai kita memukul. Tapi apa cara yang lebih afdal, cara yang paling utama? Maafin itu kesalahan istri-istri kita. Itu yang diajarin sama ulama. Tapi kalau kita pakai kekerasan di dalam rumah tangga, maka tidak akan lahir yang namanya sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Tapi kalau dia salah, udah kita maafin, biarin. Di situ nanti akan terlahir yang namanya sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Itu sahabat. Ya. Kemudian fa in ata'nakum fima yuradu minhunna fala tabghu ay tatlubu alaihinna sabila ay tariqan ila darbihinna ka antuwabbihuhunna ala ma madha. Ini dibilang sama musannif, jika di kemudian hari istri-istri kita udah kembali taat, yakni dalam artian udah nggak membangkang, udah nggak sombong lagi sikapnya, maka apa? Fala tabghu alaihinna sabila. Jangan lagi cari-cari jalan biar kita bisa mukul tuh istri. Jangan. Kata Al-Quran memberikan pesan kepada kita yang dikutip dalam kitab ini. Kalau istri ini udah taat lagi sama suaminya, nggak ngebangkang lagi, nggak sombong lagi, maka seorang suami jangan cari cara untuk bisa memukul kepada istrinya. Seperti apa? Menegur istrinya kepada masalah-masalah yang udah lalu, yang bisa menjadi penyebab pertengkaran itu kembali lagi. Itu nggak usah. Kalau udah taat nih istri, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi yang lalu, nggak usah diungkit lagi katanya. Udah biarin, biarkan. Kalau istri kita udah taat, nggak usah, tidak perlu seorang suami mengulik-ngulik lagi ya, mencari-cari lagi atau membahas kembali masalah-masalah yang lalu. Kenapa? Tapi jadikan bal ij'alu ma kana minhunna ka'allam yakun fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Tetapi jadikanlah masalah yang sudah-sudah ka'allam yakun, seperti tidak ada. Udah, yang udah ya udah, biarin lewat. Enggak usah pakai dibahas lagi. Kalau bakal akan melahirkan pertengkaran baru, udah nggak usah dibahas, tinggalin. Kenapa? Karena istri yang sudah taat, yang sudah kembali tidak menyombongkan dirinya, tidak membanggakan lagi dirinya, karena fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Karena orang yang mau bertaubat dari kesalahannya, dari dosanya, kaman la dzambalahu, seperti orang lagi yang tidak punya dosa. Nah ini, kalau istri kita udah taat, udah nggak usah dibahas lagi. Kesalahan yang udah pernah dia perbuat, udah nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah dibahas-bahas lagi. Karena istri kita yang bertaubat dari kesalahannya, dari membangkangnya, dia berarti sudah seperti orang yang tidak punya dosa. Makanya sikapnya seorang suami, fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau istri-istri kita udah taat, jangan lagi seorang suami mencari jalan untuk membahas lagi masalah-masalah yang sudah lalu.
Itu ajaran yang diajarkan oleh para ulama, bagaimana cara kita membina dalam rumah tangga. Semoga kajian ini penuh manfaat dan barakah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.